Oke, selamat pagi anak-anak semua. Tadi kita sudah bermain game seru-seruan. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kali ini, yaitu konsep looping. Nah, konsep looping. Ada yang pernah dengar konsep looping? Jika ada yang pernah mendengar konsep looping, silakan beritahu ke Kak Jim ya. Nanti akan mendapatkan poin besar. Ya, silakan. Rapli, konsep loop itu adalah perulangan, Kak. Oh ya, benar. Loop artinya mengulang. Jika dalam bahasa Inggris artinya adalah mengulang. Konsep looping. Untuk definisinya sendiri kita bisa lihat di sini. Ayo kita baca bersama-sama ya. Loop atau dalam bahasa Indonesia disebut perulangan. Adalah sebuah konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan satu atau sekumpulan perintah yang sama secara berulang-ulang sampai kondisinya terpenuhi atau tertentu. Jadi hanya ada tiga ya. Ada tiga poin penting. Yang pertama itu dia mengulang. Kedua, perintah yang diulang atau sekumpulan perintah. Yang ketiga, sampai kondisi tertentu. Begitu. Si Rapi tadi dapat poin besar ya. Bagus. Selanjutnya, untuk apa kita menggunakan konsep perulangan ini? Konsep looping. Nah, jadi ada suatu problem. Jika kita ingin memanipulasi data hingga ribuan, itu tidak mungkin kita secara manual satu persatu. Jadi nanti kalau kita satu persatu itu akan lebih lama tentunya dan juga akan membuat kita capek. Nah, konsep looping ini menjadi solusi sendiri untuk memanipulasi data ribuan hingga ratusan data. Ribuan hingga jutaan. Solusinya. Menggunakan konsep looping akan menjadi solusi yang efisien, dinamis, untuk memanipulasi data. Jadi jika kita menggunakan looping ini, maka akan menjadi efisien, tidak capek tentunya seperti tadi yang kakak bilang, dan juga menjadi lebih dinamis untuk pemrogramannya. Nah, di konsep looping sendiri ada tiga macam ya. Nah, ini kakak kecilkan. Yang pertama itu adalah repeat dengan kondisi tertentu. Mengulang kode di dalam sebanyak angka yang ditentukan, misalnya 10. Nah, jadi akan diulang 10 kali. Jika di PHP itu dia menggunakan for loop. Jika di Scratch itu kita menggunakan repeat. Ini yang di atas ini adalah sintak untuk Scratch ya, penggunaan looping. Sedangkan yang di bawah ini adalah compare atau contoh dari PHP menggunakan konsep looping. Nah, oke, yang kedua itu forever. Jadi konsep ulangan forever. Nah, ini sering dipakai dalam penggunaan untuk mengambil data. Misalnya di PHP while true. Tapi ini ada kondisinya nanti ya, di sini maksudnya. Forever. Jadi dia akan mengulang terus-menerus. Jika misalnya ada data masuk, dia akan mengulang lagi dan mengambil data lalu memasukkan lagi, menampilkan datanya. Ini sering dipakai dua ini. Lalu yang ketiga itu repeat until. Repeat until, mengulangi kode sampai sebuah kondisi tertentu terpenuhi. Nah, ini sama ini. Hampir sama tetapi beda. Kalau forever selamanya tanpa kondisi ya. Nah, kalau di PHP itu while condition. Nah, ini seperti kakak bilang, ini yang sering dipakai dalam pengambilan data PHP. Bukan while true ya. Kalau while true itu beda. Sorry, tadi salah. Jika di Scratch menggunakan repeat until, lalu di sini ada condition. Lalu jika di PHP itu kita menggunakan while condition untuk mengambil data dari database. Nah, ini adalah contohnya. Misal kita akan ambil contoh kucing melangkah demi langkah ke depan. Satu
per 1 hingga 100 kali. Nah, kalau kita menggunakan secara manual, itu akan lama dan membuat kita capek mengcoding. Copy paste capek. Move satu step. Nah, ini penggunaan manual. Jika untuk penggunaan looping, kita akan menggunakan repeat 100 kali dengan kondisi move step 1. Jadi, ini lebih efisien, cepat, dan juga dia dinamis datanya. Kalau kita ubah jadi move 2, maka dia menjadi 200 nanti langkahnya. Karena kan diulangi 100 kali. Gitu. Untuk contoh lain lagi, misalkan di PHP. Misal kita punya data array users. Looping ketika mengambil data. Users Andi, Budi, Citra. Nah, kalau manual kita akan buat satu persatu. Array ke 0, array ke 1, array ke 2, users dipanggil begitu. Kalau kita menggunakan while, kita tidak perlu menggunakan secara manual manggil manual 0, 1, 2, 3 hingga seterusnya. Kita cukup menggunakan while condition. While variable dihitung sampai users, nah, lalu dipanggil gitu. Sampai di sini ada yang gagal paham? Oke, kalau gagal paham kita akan lanjut ke Scratch ya biar lebih gampang. Intinya konsep looping itu mengulang ya guys. Oke, sekarang kakak akan membuka browser. Kita akan membuka browser dan akan mencobanya bersama di Scratch. Kenapa harus di Scratch? Karena Scratch itu visual yang mudah untuk memahami pemrograman guys. Oke. Langsung saja kita buka. Nah, ini. Ini adalah tampilan Scratch. Oke, lanjut ya. Di sini kakak sudah membuatkan contoh Scratch. Nah, di sini ada move 100. Oops. Ada yang repeat. Nah, ini yang perulangannya yang 3 ini ya. Yang kakak bilang. Ada repeat forever, repeat until. Repeat until. Nah, ini yang manual. Ini contoh manual ini hingga 100. Itu jangan. Sini kita buat 2 saja ya, biar agak lebih terlihat dia melangkahnya ya. Contoh yang kita ambil kucing tadi, dia harus melangkah hingga 100 kali. Misal kalau kita taruh langsung 100 step, dia akan langsung teleport. Contohnya seperti ini. Nah, itu kode bloknya diambil dari mana kak? Oh, dari sini, bentar. Nah, ini kondisinya. Misalnya ini kode bloknya ya. Misalnya kita ke event, di sini ada condition. Nah, ini ada repeat, ada forever, lalu ada repeat until. Nah, tuh. Kakak ambil dari sini. Lalu untuk move stepnya kita ambil dari motion. Ada yang namanya move to, mana ya? Move to. Move. Ah, ini move. Nah, oke. Bisa ya. Kalau untuk gambarnya, backgroundnya bisa kalian ambil dari sini, lalu pilih bebas mau yang pakai mana backgroundnya. Kucingnya itu bisa kalian pilih dari sini, lalu kalian cari cat. Nah, jika sudah, klik bagian catnya, karakternya, lalu kita buka code blocknya, kita masukkan. Ini kakak sudah persiapkan dari awal agar tidak terlalu lama. Oke, selanjutnya kita akan coba. Kalau misalkan kita buat manual, dia akan kodenya akan banyak dan juga lama, dan juga kita akan capek. Kita akan mencoba konsep repeat. Di sini kakak sudah menggunakan repeat yang konsep pertama dari PPT. PPT yang tadi kita buat, kita lihat tadi yang kakak tampilkan. Oke, kita akan coba ya. Jika kita jalankan, maka
perulangan repeat 50 kali dengan perintah move 2 steps akan dilaksanakan. Oke, kita klik bendera ini, kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia akan berjalan hingga 50 lalu berhenti. Begitu. Oke, kita geser lagi ke sini. Sekarang untuk kondisi perulangan yang kedua. Konsep yang kedua, forever. Oke, forever. Set. Jika kita klik benderanya atau jika kita jalankan, maka yang akan terjadi adalah perulangan selamanya untuk perintah pindah 2 steps, 2 langkah. Kita klik. Dia akan lanjut terus jalan terus tanpa henti sampai pemrogramannya kita hentikan. Stop. Nah, oke. Sampai sini dia akan hilang. Kita akan panggil lagi. Oke. Ini adalah konsep yang kedua ya, forever. Lalu konsep ketiga bagaimana, Kak? Repeat until. Repeat until itu maksudnya mengulang sampai. Begitu ya. Nah, untuk kondisinya repeat until tadi kita sudah ambil dari event. Kalau ada repeat until ya di sini. Jika tidak kelihatan nanti kita akan zoom bareng-bareng di videonya nanti. Lalu untuk kondisinya diambil dari mana, Kak? Dari event. Oh, event. Sorry, yang repeat itu kita ambil dari control ya. Bagian menu control. Nah, kalau untuk bagian condition kita ambil dari sensing. Menu bar sensing. Nah, ini space. Set. Oke, jika sudah taruh. Kita akan coba konsep yang ketiga. Repeat until. Kita jalankan ya. Nah, jika kita jalankan lalu kita klik spasi di keyboard, dia akan berhenti. Begitu. Nah, itu adalah perulangan sampai kondisi tertentu. Kondisinya ketika kita pencet tombol space, karena kita mengatur space ya. Ada arrow, ada A tuh. Maka dia akan berhenti programnya. Begitu. Itu adalah konsep perulangan. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Bagus. Kak, perulangan sendiri itu biasanya digunakan untuk mengambil data. Apa benar? Ya, benar. Selain itu, menggunakan konsep perulangan, kita tidak akan capek, guys. Tangan kita tidak akan capek mengetik. Move step, move step, move step, begitu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Kakak akan simpulkan untuk hari ini, kita sudah memahami konsep looping. Bagi yang belum memahami atau malu bertanya, silakan chat dengan kakak, kita akan bahas bersama, oke? Looping. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.